Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Siapa yang tidak masuk hari ini? Gak ada. Masuk semua ya? Alhamdulillah. Kita harus semangat untuk rajin belajar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu dipimpin doa dulu. Siapkan doanya Mas Ivan. Kita bantu dulu siap berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah sudah berdoa semua. Sebelum Bu Guru mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu nasional dulu. Ya, silakan berdiri. Garuda Pancasila, aku dapat dukungmu. Karya proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, aku dapat dukungmu. Karya proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan belajar coding dan KAA, kecerdasan artifisial. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu. Tepuk 1 sampai 5 ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang coding dan KAA, tentang konsep dasar.
kecerdasan artifisial. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa ini, teman-teman? Mesin cerdas dan non cerdas. Tapi sebelumnya, Bu Guru akan memberikan teka-teki dulu. Nah, kalian bisa menjawab apa tidak ya? Nanti dijawab ya, teka-tekinya Bu Guru ini. Aku adalah beras yang bisa diolah menjadi nasi. Aku adalah apa? Mesin apa ini? Magicom, karena bisa mengubah beras menjadi nasi. Nah, coba ini. Coba dibaca sama-sama. Siapakah aku? Aku bisa berputar-putar api bukan asing. Terus Ruangan sejuk tapi bukan asing. Punya baling-baling tapi tak bisa terbang. Siapakah aku? siapakah aku? Benar apa tidak ya? Coba kita cek jawabannya. Oh iya, tepuk tangan. Oke, lagi. Guru punya tebakan lagi? Silakan dibaca dulu. Siapakah aku? Terbang tanpa sayap, melihat dunia dari atas. Aku Tidak punya mata. ingin merekam semua yang kulihat. Aku ingin kendalikan Dari jauh. dan suaraku mendebu pelan. Siapakah aku? Bisa terbang. Pesawat bukan pesawat? Apa? Kok burung? Apa? Drone. Benar nggak? Siapa pernah lihat drone? Iya, benar. Drone, ya. Kemudian ada lagi, coba. Aku punya pintu dan berputar-putar, tapi aku bukan komedi putar. Aku Haus air dan suka rambut. Tugasku adalah membuat kotoran menghilang dari pakaian. Ayo. Apa ini? Mesin cuci. Apakah benar mesin cuci? Iya, benar. Sekali lagi, coba. aku berjalan di lantai rumahku tanpa kaki. Aku punya sensor, tapi tidak punya mata. Aku mengeluarkan, Semua debu. Tapi aku tidak punya mulut. Aku bekerja sendiri. Tapi aku Aku bukan hantu. kira-kira apa ini? Mesin apa itu? Vakum? Vakum. Yang lain? Vakum, robot vakum. Oke. Ini adalah apa? Yes. Robot penyedot debu. Ya. Kira-kira dari keempat benda tadi ada benda apa aja? Coba. Kipas. Kipas, Magicom, drone, mesin cuci. Ini kita belajar tentang mesin cerdas dan non cerdas, ya kan? Coba kira-kira dari mesin cerdas itu dan non cerdas itu yang termasuk cerdas yang mana, yang tidak termasuk cerdas itu yang mana? Yang termasuk cerdas yang mana, yang non cerdas itu yang mana? Sing cerdas, kira-kira mesinnya sing cerdas itu yang mana? Drone, vakum ini, kemudian yang tidak cerdas? Magicom? Itu tidak cerdas itu? Benar? Itu tidak cerdas, kenapa coba? Kenapa itu bisa dikatakan cerdas dan dikatakan tidak cerdas? Karena apa? Ada yang tahu jawabannya? Karena apa? Kok ini bisa dikatakan cerdas, itu karena apa? Apa? Bisa bekerja sendiri. Kemudian tadi ada yang jawab drone. Drone itu termasuk cerdas atau tidak cerdas? Nah, ini drone. Nah, ini cerdas apa tidak cerdas? Nah,
Nanti kita akan tahu jawabannya setelah Bu Guru memberikan materi pembelajaran hari ini. Jadi nanti kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial, yaitu mesin cerdas dan tidak cerdas. Oke, nggih? Nah, tujuan pembelajaran kali ini, jadi sebelum Bu Guru mulai pembelajaran ini, Bu Guru ada tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat memahami pengertian dasar dari mesin cerdas dan non cerdas. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri mesin cerdas dan non cerdas. Yang ketiga, peserta didik mampu mengelompokkan gambar yang termasuk mesin cerdas dan non cerdas. Peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas. Jadi ini nanti setelah Bu Guru memberikan materi dan tugas, kalian nanti dibikin kelompok dulu. Ini sudah terbentuk kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Jadi nanti kita akan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan sama Bu Guru. Oke. Pengertian KA. KA itu apa toh Bu? KA itu adalah sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia. Kecerdasan artifisial, ya. Bertindak seperti manusia. Seperti apa yang bertindak seperti manusia itu? Robot, drone, apalagi? Atau mengambil keputusan yang rasional berdasarkan data yang dikumpulkan. Ketika tadi mesin penyedot debunya itu tadi nabrak apa ini? Nabrak meja, apakah dia bisa menghindar? Bisa belok lagi? Nah, berarti dia itu termasuk cerdas apa tidak cerdas? Cerdas. KA adalah sebagai program komputer yang meniru kecerdasan manusia seperti mengambil keputusan. Jadi ketika nabrak, ya udah dia langsung putar balik. Jadi bisa mengambil keputusan, bisa beradaptasi juga. Menyediakan dasar penalaran dan karakteristik manusia lainnya. Nah, ini kecerdasan artifisial. Kalau AI itu apa toh? Kecerdasan artifisial. Siapa yang pernah membuka AI atau mengerti AI? Kecerdasan apa itu? AI itu apa? Yang kamu lihat di mana? Kamu pernah lihat AI itu di mana? HP. Contohnya apa AI itu? Cici, ChatGPT, Gemini AI. Itu kecerdasan artifisial. Belajar dari data dan program yang diberikan. Data hanya memahami hal yang ada dalam datanya saja. Kemudian hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Jadi kecerdasan artifisial ini atau mesin cerdas ini, semakin banyak kita menginput data kita masukkan, berarti itu nanti semakin apa? Datanya dalam mesin itu akan semakin akurat. Ya. Tapi kalau kecerdasan manusia bisa berpikir sendiri. Manusia diciptakan oleh Allah menggunakan apa ini? Akal dan pikiran. Ya, bisa membedakan antara baik dan buruk. Bisa memikir sendiri, memiliki perasaan. Ketika ada yang satu kelas tidak jajan semua, tiba-tiba ada satu anak yang tidak jajan. Kita mempunyai perasaan, oh mesake. Terus kalian langsung apa? Membantu teman yang tidak memiliki uang sakune, kita sisihkan. Pernah seperti itu? Nah, apakah kecerdasan artifisial bisa seperti ini? Kita bisa menangis. Apakah mesin ini bisa menangis? Tidak. Jadi kalau manusia itu punya apa? Perasaan ya, bisa belajar banyak hal, bisa memahami konteks luar, bisa membuat keputusan dan bisa mengambil keputusan sendiri. Itu kalau manusia. Tapi kalau kecerdasan artifisial, ya, itu apakah lebih pintar dari manusia? Ayo. Nah, ini mesin cerdas. Nah, mesin cerdas yang bisa berpikir. Bisa berpikir dia, bisa belajar, bisa mengambil keputusan sendiri. Contohnya seperti apa? Robot atau asisten virtual di ponsel yang bisa menjawab pertanyaanmu. Siapa yang pernah memakai Meta? Meta buatkan resep apa biasanya? Oh, resep nasi goreng. Apakah Meta langsung
langsung mengiyakan, langsung menjalankan perintah kalian. Apalagi di meta itu. Meta, kalian ketik. Apalagi? Kalian mengetik apa biasanya kalau meta? Oh, apa arti nama Nisa? Nah, apakah meta langsung menjawab? Iya, itu langsung menjawab. Sedangkan mesin non cerdas itu mesin yang hanya bisa melakukan apa yang kita perintahkan saja. Contohnya tadi apa? Mesin cuci. Ya bisanya cuma ditekan aja. Ya. Kalkulator, sepeda. Nah, contohnya seperti kalkulator atau mesin cuci. Oke, Bu Guru tanya dulu. Ketika kalian masih kecil, pernahkah kalian itu mempunyai mainan yang bisa berjalan sendiri? Seperti apa? Robot. Siapa yang punya robot di rumah? Robot mainan. Mobil remote. Apalagi? Boneka. Boneka yang bisa ngapa? Berbicara. Nah, itu kita itu berarti hidup dengan mesin cerdas dan tidak cerdas, ya. Kalau robot itu termasuk cerdas apa tidak itu? Dia bisa jalan sendiri, ya. Kemudian bisa belok sendiri. Ya, cerdas. Oke ya. Ciri-ciri mesin cerdas dulu. Ciri-ciri mesin cerdas. Belajar dari data. Mesin cerdas itu dikasih data dulu yang banyak. Dikasih data. Kemudian setelah dia dikasih data, mampu belajar dan menyesuaikan diri tanpa diprogram ulang. Ya. Kemudian ada lagi beradaptasi. Dapat bekerja dalam situasi yang tidak terduga. Kemudian ada lagi membuat keputusan sendiri. Mengenali pola, mampu menganalisis data untuk memilih tindakan terbaik. Mengenali pola bisa mengidentifikasi pola pada data seperti wajah atau suara. Oke, contoh-contoh dulu mesin cerdas. Oke, ini ya. Ini yang pertama itu adalah apa? Google. Siapa yang pernah menggunakan Google? Oke, kalau di Google itu biasanya kalian mengetik apa dulu? Apa yang kalian cari? Gambar-gambar atau mungkin informasi yang lain? Apa? Pernah kalian mengetik pakai Google? Apa yang kalian ketik? Cara membuat nasi goreng lagi. Oke, cara membuat nasi goreng. Di situ nanti tiba-tiba Google-nya itu sebelum kita ngetik di samping itu sudah banyak sekali apa? Tulisan. Nasi goreng pedas, nasi goreng apa? Ya, langsung banyak sekali pilihannya. Betul apa tidak? Betul. Kemudian rekomendasinya tidak hanya nasi goreng, ternyata ada masakan-masakan lainnya. Iya apa tidak? Nah, kemudian bisa kalau ternyata kalian malas ngetik, di situ biasanya ada mic-nya. Kalian bisa berbicara. Google, tolong carikan film apa? Upin dan Ipin. Upin Ipin. Apakah dia langsung merespon? Dia langsung bekerja. Set. Ya kalau punya internet langsung bekerja Bu Guru. Tapi kalau nggak ada internetnya, nggak ada kuotanya, ya nggak bisa berjalan. Itu adalah Google. Ini termasuk cerdas apa tidak? Cerdas. Dia bisa mengupdate semua data terbaru sampai yang paling lama pun dia bisa. Nasi goreng Jawa, nasi goreng apa gitu ada semua. Ya. Kemudian HP. Siapa yang punya HP di rumah? HP? Apa yang biasanya kalian lakukan dengan HP kalian? Buka apa aja? TikTok, apalagi? Game, YouTube, Instagram. Oh, di sini semua ada. Ya, ada YouTube, Instagram. Kemudian ini apa? Google Map. Nah, ini coba kalau di HP itu termasuk mesin pintar apa tidak? Iya, mesin pintar karena dia dapat apa? Nah, ini dia mampu belajar dari data, mampu beradaptasi, membuat keputusan, kemudian mengenali pola. Pernah kalian HP-nya itu dikunci kemudian pakai
sidik jari. Kalau nggak pakai wajah. Pernah? Nah, itu kelebihan dari HP. Ya. Ini termasuk adalah mesin pintar. Ya. Kemudian ini, ada apa lagi nih? Mobil otonom, mobil yang bisa jalan sendiri. Pernah lihat? Itu di mana? Di sini sudah ada belum ya? Belum, adanya di luar negeri atau di kota-kota besar. Ketika mobilnya ini jalan, dia itu jalan sesuai dengan sensor. Nanti tiba-tiba ada yang sepeda lewat. Apa yang dilakukan oleh mobil itu? Langsung berhenti atau menghindari. Dia otomatis itu ya, langsung. Dia sudah belajar dari data dan bisa beradaptasi. Ketika ada belokan, apa yang dilakukan oleh mobil pintar itu? Langsung berbelok, nggak langsung lurus, Kemudian ini ada apa ini? Google Map. Ketika Mbak Naila mau pergi ke rumahnya Mbak Hafizah, ternyata nggak tahu rumahnya. Ben orang nyasar, kemudian menggunakan Google Map. Bisa berbicara nggak Google Map-nya? Bisa. Belok kanan, belok kiri. Berapa ratus meter lagi belok kanan. Itu suaranya siapa itu? Itu suaranya siapa? Google Map. Jadi Google Map itu pintar, ya. Dia bisa berbicara dan bisa belok kanan, belok kiri, ya. Kalau ternyata kalian disuruh belok tapi tidak mau belok, apa yang terjadi? Google Map-nya gimana? Bunyinya gimana? Hah? Anda salah, putar balik. Ya enggak? Kamu disalahin sama Gmap-nya ya. Nah, ini termasuk pintar, ya. Bisa beradaptasi. Kemudian ada lagi, ini apa ini namanya? YouTube. Siapa yang sudah pernah buka YouTube? Oke, di YouTube itu ada apa aja aplikasinya? Ada apa aja yang kalian cari? Lagu apa Mas Agung biasanya? Nakula Sadewa. Duka. Yang lain apa? Film apa? Film apa? Oh, Tegar. Oh, Tegar kemarin udah ya. Terus apa lagi? Ada banyak pilihan. Ya, itu animate, apalagi Ipin Upin, film. Ketika kalian ketik di YouTube itu, Bu Guru kemarin sudah ngasih tugas kalian untuk membuka YouTube, membuka aplikasi soal-soal ANBK. Apakah sudah dikerjakan? Sudah. Apa yang muncul di YouTube itu? Dan kunci jawaban dari tahun berapa sampai tahun berapa? Nah, itu sudah ada semua sampai tahun yang sekarang. Tahun sekarang itu tahun berapa? 2025. Ada nggak soalnya? Tersimpan datanya. Ya, YouTube punya semua. Karena dia belajar dari data dan angka-angka, ya. Kemudian ada lagi Instagram. Instagram, siapa yang punya Instagram? Pernah kalian foto, kemudian fotonya itu ada filternya, aplikasinya. Tiba-tiba pengen foto diubah, DKI apa kui? Kuping kelinci. Terus ada lagi, mungkin ada pocong, badut, apalagi? Apa ini? Kumis. Nah, itu termasuk kecerdasan artifisial. Ya, pernah kalian mencoba filter-filter seperti ini? Pernah. Kemudian ada lagi, yaitu ini Instagram. Kalian udah berteman banyak ya. Siapa yang punya Instagram dulu? Nah, biasanya kalian gunakan untuk apa? Mengupload apa dulu? Ngupload video. Oh, nonton video, nonton resep makanan. Kemudian nonton apa lagi? Oh, ini kalau aku sukanya nyanyi. Jadi dia ya udah dia apa? Lagu apa biasanya?
Duka. Duka. Ya Allah, lagu duka. Enggak ada. Udah itu, Dok. Oke. Kemudian ini ada ini. Ini adalah apa ini? Apa ini? Robot vakum pembersih debu. Ketika kita pencet, kita tinggal. Apa yang dikerjakan oleh mesin penyedot debu ini? Apakah dia langsung bekerja? Ketika dia nabrak di mana ini? Di meja, apa yang terjadi? Langsung pindah. Bisa beradaptasi. Kemudian kotorannya ternyata sampai ke sana. Apa yang dia sampai di bawah-bawah? Ya dia tetap mencari. Pulang-pulang kalian sampai ke rumah, apa yang terjadi? Rumahnya jadi bersih. Coba kalau kalian pingin mengerjakan tugas, biasanya aplikasi apa yang kalian gunakan? ChatGPT, Cici. Pernah menggunakan Cici? Apa yang kamu perintahkan pada Cici? Coba mengerjakan soalnya diapain dulu? Di foto, habis itu langsung muncul jawabannya apa tidak? Dia langsung melaksanakan perintah kalian. Jawabannya langsung banyak sekali muncul. Nah, itu adalah kecerdasan artifisial. Kemudian ada lagi, selain Cici, kecerdasan artifisial lainnya apa? ChatGPT, ya, ChatGPT udah menggunakan semua. Siapa yang sudah menggunakan ChatGPT? Mencari apa? Belajar. Oh, PR apa? Seumpamanya PR apa, Mbak Nisa? Matematika. Itu kamu foto atau kamu cuma ketik? Foto dikirimkan ke ChatGPT. Terus apa yang dilakukan oleh ChatGPT? Apakah dia langsung melaksanakan tugasnya? Ya. Oke, jadi setelah kalian tahu seperti ini, jadi yang 4 pertanyaan tadi yang termasuk mesin cerdas dan non cerdas itu apa aja? Robot vakum dan drone. Kenapa dia bisa dikatakan cerdas? Karena dia bisa apa? Bekerja sendiri, kemudian apa lagi? Beradaptasi. Ini bisa beradaptasi. Belajar dari data, dari angka ini tadi ya. Nah, ini tadi. Apakah tadi bisa belajar dari data? Ya, datanya banyak sekali. Kemudian beradaptasi bisa. Ketika mesin penyedot debunya nabrak, itu tadi dia bisa belok lagi. Kemudian membuat keputusan. Setelah nabrak, dia mengambil keputusan sendiri apa tidak? Oh, berarti dia belok kanan biar tidak nabrak. Mengenali pola, oh yang kotor ini, regetanin di wae. Yang kotor-kotor itu yang mana aja? Mesin penyedot debu, ya. Jadi ini adalah ciri-cirinya mesin cerdas. Coba, ciri-ciri mesin cerdas tadi pertama apa? Belajar. Terus membuat, mengenali pola. Nah, sekarang ciri-ciri mesin non cerdas. Terprogramnya itu tetap tidak bisa belajar, tidak beradaptasi, kaku. Seumpamanya kipas angin ini di sini, tiba-tiba kipasnya jatuh. Apakah dia bisa berdiri sendiri? Oh, tidak. Ya. Nih ya, contohnya apa aja? Ya, ini mesin cerdas dulu. Contohnya dulu. Contoh mesin cerdas ya. Ini mobil otonom. Tidak ada apanya? Tidak ada sopirnya. Nah, jadi dia berjalan sendiri. Nah, ini ya. Guys, kita udah naik nih. Nih, lihat ya. Jalan sendiri apa tidak ini? Iya, jalan sendiri.
Takut nggak kalau naik mobil, mobilnya jalan sendiri? Nah, ternyata sudah ada sensornya di sini. Ya, udah ada sensornya, ya. Nah, kecepatannya juga cuma berapa? Ya, sudah diprogram. Loh. Kalau ada halangan dia mesti akan belok, berputar. Ya apa tidak? Kita hari ini sedang menyerahkan nyawa kita ke tangan mesin. Oh, ke tangan mesin AI ya. Ini termasuk kecerdasan artifisial. Coba dilihat dulu ya. Lalu di sini, di depan kosong. Sudah sampai. 2 menit lagi ya? Ya, di sini. Ya, ketika ada motor lewat di depannya, apa yang terjadi? Dia akan ngerem. Ada e-bike tiba-tiba nyelonong. Oh. Wow. Cerdas nggak? Cerdas. Sampai ya. Oke. Itu adanya di mana ini? Di Cina. Ini Cina ya. Ya. Kemudian ada lagi ini, perhatikan. Ini sudah? Sudah ya. Coba kita lanjut yang kedua. It's just me. No one else is here. It's just me. Ini adalah Yeah. robot penyedot debu. You might be like, hey, is this Dia something? mengenali polanya. There's no- Oh, yang reket mesti langsung dihisap. Ya. Coba dari kedua benda tadi, itu yang dikatakan cerdas karena dia bisa apa? Bisa bekerja sendiri, sudah terprogram. Ya, bisa mengenali pola. Apalagi bisa beradaptasi. Ya. Sekarang kita belajar yang mesin tidak cerdas. Contohnya adalah mesin tidak cerdas itu kaku biasa aja. Nih ya. Mesin tidak cerdas itu adalah ini, terprogram tetap. Tidak bisa belajar, tidak beradaptasi, kaku. Yogur seperti itu aja, ya. Contohnya apa aja ini? Kalkulator, kipas, blender, sepeda, mesin cuci. Kipas anginnya kalau Mas Agung pengen menyalakan, langsung dihadapkan ke Aska, bisa apa tidak? Nggak bisa kalau nggak kita dorong mesin kipas anginnya yang tidak bisa ngadep ke Aska. Tapi mungkin di luar negeri sudah ada ya mesin kipas angin yang langsung cerdas. Jadi langsung menghadap ke Nisa. Nah, kipas angin langsung di sana ya. Itu nanti kecerdasan. Tapi kalau ini adalah dia itu kaku, ya seperti ini tok. Tinggal kamu puter. Berapa? Kecepatannya berapa? 1 ya 1. Tiba-tiba nanti kalau kipas anginnya ada yang jatuhin pesawat kertas di situ, apa yang terjadi? Ya dia akan tak. Lama-lama dia akan mandek sendiri. Ya. Kemudian ada blender. Ya. Blender itu kalau sudah dimasukin buah-buahan, ya udah dia akan bekerja seperti itu, ya. Bentar ya. Oke. Kemudian ada sepeda. Sepeda ini dikatakan tidak cerdas. Ada lagi mesin cuci. Ya dia tugasnya cuma apa? Cuma membersihkan pakaian yang kotor. Ya, teman-teman ya. Itulah perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas. Coba, mesin cerdas itu apa dulu? Mesin yang apa? Bisa belajar, mengenali pola. Apalagi ini ya. Nah, ini mesin cerdas adalah mesin yang hanya bisa mesin cerdas, mesin yang bisa berpikir, belajar, mengambil keputusan sendiri. Contohnya seperti robot atau asisten virtual di ponsel yang bisa menjawab pertanyaanmu. Paham dulu, teman-teman? Oke, kalau mesin non cerdas itu apa?
mesin yang hanya bisa melakukan apa yang kita perintahkan saja. Mesin tidak bisa berpikir atau belajar. Contohnya seperti kalkulator atau mesin cuci. Jadi, paham dulu teman-teman? Paham. Ada pertanyaan dulu apa tidak? Sebelumnya kita akan melakukan tugas kelompok dulu. Kelompok 1, 2, 3. Ketua kelompoknya maju ke depan dulu. Mbak Nisa, Mas Aska, sama Mbak Naila maju dulu. Nah, ini nanti Bu Guru bagikan LKPD. Tugas kalian nanti adalah mencari mana yang mesin cerdas dan non cerdas. Satu kelompok satu. Ya. Nah, ya nanti gambarnya ditempel bentar. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Bentar, ini gambarnya ya. Bentar. Nih ya. Dicari dulu, digunting, terus ditempel. Kemudian ada nanti tugasnya silahkan dibagi. Ada yang menggunting. Boleh. Ada yang menulis di sini dan ada yang menggunting. Bentar, ini kurang satu. Silakan kembali ke tempat dulu. Yang belum dapat ini siapa? Oh, ya. Yo, silakan. Silakan kalian pisahkan dulu. Yang termasuk mesin cerdas itu yang mana? Yang mesin tidak cerdas itu yang mana? Silakan digunting. Guntingnya ada berapa? Ya, digunting semua dulu. Segera. Siapa gunting, siapa nulis, siapa nempel. Tugasnya dibagi. Biar cepat. Ayo. Ya, yang laki-laki boleh. Yang termasuk cerdas yang mana, yang tidak cerdas yang mana? Nggak ada lem. Nggak apa-apa, lemnya satu aja. Nama kelompok ditulis di bawah aja, di bawah sini. Ya, nama kelompoknya. Ya, yuk silakan. Guntingnya yang rapi, kemudian dilem ya, dilem. Salah satu nulis, salah satu gunting, salah satu nempel. Kita bekerja sama. Biar cepat selesai. Ini gini aja Mbak, yang gunting biar laki-laki kamu nulis. Terus nanti yang lain. Yaudah gunting. Naila yang nulis. Aska. Kelompoknya di bawah, nama kelompoknya di bawah. Ini loh, perhatikan. Nah, nama kelompok di bawah sini ya. Terus ini apa aja mesin cerdas dan mesin tidak cerdas. Silakan. Dari keterangan Bu Guru sudah paham semua? Udah nggak? Ada yang tidak paham? Ada pertanyaan dulu apa tidak? Boleh tinggal ditempel. Ya. Gitu aja tinggal ditempel. Terserah. Yang penting rapi, Yang cerdas yang mana, yang tidak cerdas yang mana. Nih, dicari ya. Ayo kerjasama ya, kerjasama. Kalau HP apa berarti HP? Yang penting dipotong dulu Mas Agung ya, dipotong dulu.
Digunting. Dipisahkan dulu yang cerdas mana, yang tidak cerdas mana. Ya. Ya, mampu bekerja sendiri. Kemudian apa? Mengenali pola, angka. Ya, ini. Apa aja yang termasuk cerdas? Yang tidak cerdas yang mana? Taruh sini. Ya, boleh. Mbak Cici. Oke. Ya, langsung. Mesin cerdas langsung dilem sini. Salah satu ngelem. Mas, salah satu ngelem sini. Mobil apa? Mobil otonom. Oh, yang tadi nih. Ya, yang bisa jalan sendiri itu mobil otonom. Ya. Ayo segera. Dilihat dulu tempatnya. Nih masih ada banyak. Ayo kamu yang sudah langsung taruh sini. Yang satu nulis, yang satu nulis. Yang satu nulis. Ya udah selesai belum? Jatuh itu Mas, jatuh gambarnya. Di bawah Rangga, di bawah Mas Rangga. Kalkulator itu cerdas apa tidak cerdas? Sudah selesai Mas, pinjam gunting. Gunting. Ya. Ayo, AC cerdas apa tidak? Dia bisa beradaptasi apa tidak? Ayo. Ya apa? Ayo. Coba lihat ini, lihat. Dia bisa beradaptasi tidak? Mengenali pola apa tidak? Ya, kalau tidak berarti apa itu? Sudah? Yang satu nulis, yang satu nempel. Satu nulis, satu nempel. Ditulis dulu, ditulis yang sudah. Kurang berapa? Kurang 1. 88 ya. Ya, segera. Di apa sih? Iki mencerdas. Masih. Cici cerdas. Oh, Cici cerdas ya. Lagi salah salah. Ayo. Udah belum? Cici cerdas.
Ayo, AC termasuk cerdas apa tidak cerdas? Sudah, Bu, sudah. Sudah selesai? Ditulis dulu, ditulis. Ditulis dulu, dikasih nama kelompok berapa, terus anggotanya ditulis. Ditulis nama kelompoknya. Ini kebersihan, Mas. Dirapikan, Mas David. Kalau sudah ini yang boleh dibuang di tempat sampah yang kotorannya ini. Kertas-kertas yang tidak dipakai. Ini dibersihkan dulu kertasnya. Biar bersih. Magicom, udah biasa aja. Kom. Nah, kita udah. Ya. Ya belum? Mobil otonom. Mobil apa? Mobil otonom. Dibersihkan ini, Mbak. Mobil apa, Bu? Otonom. Otonom. Yang sudah kebersihan ya. Naila, ditulis dulu. Isa biar nempel, Isa nempel. Mbak Naila biar nulis. HP gitu aja. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Instagram. Tanda kurung boleh. Ini dibuang dulu nih, Mas, dibersihkan dulu. Sepedain nanti. Nah, tinggal ditempel. Ini dibersihkan dulu. Itu juga. Dibersihkan, Mbak, dibuang di tempat sampah sekalian. Nah, kertasnya dibuang, Mbak, kalau nggak terpakai. Sudah selesai? Selesai apa belum? Siapa yang mau maju duluan? Siapa yang maju duluan? Kelompok berapa? Oh, belum. Ya dijabut. Loh, bener nih itu. AC itu termasuk apa yo? Oh anu, gambar. Enggak apa-apa, gini aja enggak apa-apa. Udah. Siapa yang maju duluan? Karena sudah ada yang selesai. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Sudah semua? Hah? Selesai urutan, tapi udah selesai semua? Ditulis, ayo kamu nulis aja. Ditulis aja. Udah semua?
Ya, sebelum kita presentasi, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Biar tidak tegang kalau maju ke depan. Teman-teman, duduk yang rapi dulu. Siapa yang belum selesai? Sudah selesai semua? Siap maju presentasi? Oke, siap. Yuk, kita ice breaking terlebih dahulu. Mas Agung, dibersihkan dulu itu. Masih ada kertas? Ya, silakan berdiri dulu. Bentar. Oh, ini terlalu. Yaudah, kita tepuk-tepuk aja ya, Tepuk saat. Nih, langsung ya. Bisa nggak? Ada sam-sam. Nggak apa-apa. Dah ya. Oke. Oke, karena ini sudah nggak bisa nyala lagi ya. Oke, kita langsung presentasi aja. Ya, langsung presentasi ya. Oke, siap. Ini karena udah error ini. Yuk, kita presentasi dulu dari kelompok berapa ini? Rapi-rapian. Ya, rapi-rapian. Kelompok 1. Silakan maju ke depan. Semua maju, cepetan. Ayo Mas, Mbak. Yang siapa? Oke, silakan kelompok 1 mau mempresentasikan. Yang termasuk agak maju lagi Mbak, agak maju lagi. Oke, sebutkan yang termasuk, perkenalan dulu. Assalamualaikum yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gak usah malu. Dilihatkan ke teman-teman. Yang termasuk mesin cerdas itu apa aja? Dibaca Mbak Bilkis. ChatGPT, mobil otonom, drone, Google. Kemudian yang tidak cerdas. Ayo semua bareng-bareng. Apakah benar sesuai dengan yang kalian tulis? Benar? Coba Bu Guru tanya dulu dari kelompok 1. Kenapa ChatGPT dikatakan mesin cerdas? Karena bisa apa? Bekerja dengan cepat, apalagi bisa beradaptasi, bisa menyimpulkan banyak data. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Yuk, kelompok 2. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ya. Ayo Mas, perkenalkan kami dari kelompok 2. Akan menerangkan tentang mesin cerdas dan non cerdas. Apa aja yang termasuk mesin cerdas itu? Terus
Instagram, handphone, blog, dan Google. Oke. Kemudian mesin tidak cerdas. Sepeda, magicom, kalkulator, maupun blender, aplikasi. Kenapa Mbak? Kenapa ada yang salah? Kenapa kok di sini tertawa kenapa? Oh iya, masang IG ini terbalik. Enggak apa-apa. Yang penting udah tahu bisa membedakan antara mesin cerdas dan tidak cerdas. Oke, teman-teman, Bu Guru tanya. Kenapa mesin cuci itu dikatakan tidak cerdas? Tidak boleh tertawa dulu. Karena apa? Mesin cuci dikatakan tidak cerdas karena apa? Tidak bisa apa? Bisa bekerja sendiri kalau kamu pencet. Ayo, karena apa? Dia tidak bisa beradaptasi. Apakah benar? Iya, ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Ya. Maju depan lagi. Perkenalkan kami dari Enggak, sini aja. Oke ya. Ya, sebutkan kelompok 3 yang termasuk mesin cerdas dan tidak cerdas. Teman-teman, nanti ada pertanyaan loh ya, dijawab loh ya. Dibacakan dulu yang termasuk mesin cerdas yang mana? Mas, hadapnya ke depan. Google Map, ChatGPT, mesin non cerdas, kulkas, blender, kalkulator, blender. Oke, Bu Guru ada pertanyaan dulu. Kenapa Cici dikatakan cerdas? Karena bisa memuat data banyak, apalagi bisa beradaptasi. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, silakan duduk semua teman-teman. Oke ya, teman-teman. Tepuk 1, tepuk 2. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bu Guru mau refleksi terlebih dahulu. Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Hal apa yang bisa kamu pelajari hari ini? Belajar tentang apa? Apakah kamu sekarang tahu bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari itu ternyata kita belajar dengan mesin cerdas dan non cerdas. Ada nggak yang cerdas di rumah kalian? Apa aja? Di rumah kalian yang cerdas itu apa aja? Kok kucing sih? Apa? Yang cerdas? HP. Apalagi? Vakum. Ada vakum robot cerdas? Ya. Yang tidak cerdas, apa aja yang di rumah yang tidak cerdas? Nah, banyak sekali ya. Berarti kita hidup berdampingan dengan mesin cerdas dan tidak cerdas. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ada yang merasa kesulitan? Oke, kesimpulan hari ini yaitu, perhatikan dulu. Kesimpulan hari ini adalah mesin cerdas, coba dibaca. Mesin cerdas memiliki perbedaan dalam kemampuan dan cara kerjanya. Secara sederhana, mesin cerdas hanya mampu menjalankan tugas sesuai perintah yang sudah diprogram. Dapat belajar beradaptasi, membuat keputusan sendiri. Itu kesimpulan kita hari ini ya teman-teman. Nah, karena tadi tugas kelompoknya sudah, sekarang adalah tugas individual. Ini dikerjakan sendiri-sendiri. Tugas individual.
Kerjakan dulu ya Mbak. Di belakangnya ini aja, karena ini pertanyaannya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Apa? Oh ya. Nah ini soalnya. Jawaban di sini aja. Kerjakan berapa itu? 2 aja ya. 2 soal aja. Boleh milih soal nomor berapa aja? Di balik ini aja. Ayo dibalik dikerjakan dulu. Balik. Ya, dibalik jawabannya. Udah selesai apa belum? Sudah? Yuk, silakan dikumpulkan. Nggak apa-apa. Yuk, dikumpulkan dulu. Semua kumpulkan dulu. Nah. Selesai? Ya. Lagi dulu. Dari nomor 1. Udah belum? Ya. Sudah semua? Oke ya. Yang belum selesai nanti bisa dilanjutkan. Kemudian teman-teman perhatikan, untuk tugas di rumah nanti kalian silakan baca WA di grup ya. Bu Guru di situ sudah ada kuis buat soal mesin cerdas dan non cerdas. Jadi teman-teman, tadi kita sudah menyimpulkan bahwa mesin cerdas dan non cerdas itu sebenarnya kita hidup berdampingan dengan mesin cerdas dan non cerdas. Nah, tetapi kita juga harus memanfaatkannya dengan baik dan benar. Tidak boleh menggunakan kecerdasan artifisial itu untuk kepentingan yang tidak ada manfaatnya. Seumpamanya kalian mau membuli teman kalian dengan menggunakan kecerdasan artifisial itu tidak boleh. Digunakan secara bijak sesuai dengan kebutuhan kalian. Jangan sampai melanggar atau merusak. Oke teman-teman, karena kita sudah selesai dan akhirnya apa ini? Sekian dan terima kasih. Oke, Bu Guru mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian senang? Apa yang bisa kalian pelajari hari ini? Mesin cerdas dan non cerdas. Apakah ada kesulitan? Tidak ada, karena ini waktunya jam istirahat. Silakan teman-teman rapi-rapian dulu. Yang paling rapi boleh istirahat ya teman-teman ya. Kelompok 3, kelompok 2.
Kelompok 1. Kelompok 3. Tiga.